Dalam diri manusia terdapat jasad, ruh, dan sukmo. Dan ketiganya harus saling menyatu, tidak bisa lepas antara satu dengan yang lainnya. Mulai dah. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana sudah hampir 1 minggu kita tidak bertemu lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu jiwa, apa itu sukmo, apa itu roh, dan apa itu jasad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentunya dalam diri manusia ini ada 3 unsur yang mana tidak bisa kita lepas antara satu dengan yang lainnya, semuanya harus berkaitan. Ini harus saling kita jaga, tata diri kita jaga dari diri kita agar supaya apa? Ketiga-tiganya ini nantinya bisa hidup atau bisa berdampingan di dalam raga kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya akan menerangkan tentang jasad. Jasad diri kita ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu jasad. Jasad itu yaitu tubuh ini, bentuk wujud kita. Nah, ini namanya jasad. Ya. Yang kedua yaitu ruh. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu fi amrillah. Ya, jadi jika kalian bertanya tentang ruh, maka katakanlah wahai Muhammad, ruh itu adalah haknya atau hanya Allah yang tahu tentang ruh itu sendiri. Nah, jadi ruh itu berada di dalam tubuh manusia. Nah, antara jasad dan ruh ini harus saling berdampingan. Tidak boleh lepas salah satunya. Ketika jasad ada, ruh tidak ada di dalam jasad, maka dikatakanlah manusia itu meninggal dunia karena ruhnya lepas dari jasadnya. Sama halnya ketika ruh ada, tetapi jasad tidak ada, maka ini bisa dikatakan yaitu unsurnya, yaitu unsur jin. Ya. Ada ruh tanpa jasad. Ya. Seperti itu, tidak ada bentuk yang bisa dilihat, hanya ada ruh.
Yang ketiga yaitu sukmo, atau sukma. Apa itu sukma? Ya. Sebuah nurani, tempat daya pikir jiwa yang membuahkan rasa. Itu sukmo. Dalam artian apa? Nurani ini adalah tempat sebuah pertemuan, ya, antara pencipta dan yang diciptakan. Jadi sukmo itu sendiri yaitu bertempat tinggal di dalam diri manusia. Sukmo bisa jadi dikatakan yaitu jiwa dalam diri manusia. Jadi ada jasad, ada ruh, ada jiwa atau sukmo itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau ibarat ketiganya ini harus saling berkaitan. Ibaratnya apa? Sebuah HP. Nah, ini sebuah HP. Ya. Jadi HP ini, ketika HP ini kita lepas, ya, HP ini wujudnya yaitu jasad, ada jasad. Ruhnya itu apa? Ruhnya HP itu yaitu baterai. Ya. Jiwa itu apa? Jiwa itu yaitu atau sukmonya itu yang dinamakan chip, yang dapat menyimpan data-data, file-file yang ada di dalam HP tersebut. Itu yang namanya jiwa yang ada dalam diri kita. Yaitu dia bisa menyimpan file, data-data, ingatan-ingatan, itu namanya jiwa. Kalau dalam HP itu yaitu chipnya, ya, data apapun akan tersimpan di sini. Inilah yang akan saya terangkan. Ketika ibarat raga kita ini seperti HP, dan dia butuh untuk hidup itu adanya ruh, maka diisilah baterai di sini untuk kita nyalakan. Pertama mati, tetapi ketika kita HP ini kita isi dengan baterai, jasad ini ditiupkan ruh oleh Allah kepada diri manusia, jasad manusia, maka dia akan bisa hidup HP-nya karena ada baterai. Tetapi kalau hanya ada HP dan baterai saja, dia tidak akan bisa menyimpan sesuatu, tidak bisa komunikasi. Ya. Maka dia butuh yaitu chip atau tempat atau untuk menyimpan data-data yang untuk dia butuhkan untuk mengaplikasikan HP tersebut. Sama dengan diri kita. Ketika kita ada jasad dan ada ruh saja, maka belum sempurna diri kita. Allah mengirimkan atau menciptakan dalam diri kita yaitu yang disebut dengan jiwa atau sukmo itu sendiri. Tugasnya apa sukmo atau jiwa itu? Yaitu sebagai penggerak. Nah, sebagai alat penggerak diri kita, menyimpan file-file, menyimpan daya ingat, ya. Kita mau bergerak ke sana, itulah yang menjadikan sukmo itu bergerak ke sana. Ya. Ingat, daya ingat kita bisa mengingat sesuatu 1 tahun yang lalu kejadian, 2 tahun yang lalu kejadian, 5 tahun yang lalu kejadian, atau barusan saja, itu tugasnya yaitu sukmo, menyimpan file-file data yang ada di dalam diri manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu apa efek? Nah ini, ketika salah satunya tidak ada di dalam diri manusia, itu yang terjadi ketika roh ada, raga ada, tapi sukmo lepas dalam diri manusia. Ya.
Ini yang lebih membahayakan. Ya. Kalau ruh lepas dari diri manusia, dari jasad, maka dia akan mati, meninggal dunia. Dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, kembali kepada Allah. Tapi kalau sukmo yang pergi, nah ini dia bukan dikatakan meninggal dunia, tapi efek ketika sukmo seseorang ini lepas dari jasad, lepas dari tempatnya, maka apa yang terjadi? Di situ yaitu akan terisi oleh kekuatan-kekuatan yang lain, ya, yang akan menggerakkan diri jasad tersebut. Nah, ini. Ketika sukmo kita keluar, maka akan terisi oleh sesuatu hal-hal yang negatif masuk ke dalam diri kita. Sehingga apa? Ketika roh dan jasad ini tidak lagi ditempati oleh sukmo kita yang asli yang ada di dalam diri kita, maka yang terjadi apa? Kadang manusia sering lupa. Nah, ini. Manusia sering lupa, baru naruh pulpen di mana dia sudah lupa. Tadi di mana ya saya taruh? Baru naruh dompet diletakkan di tas dia sudah lupa. Nah, itu efeknya. Yang kedua, ketika sukmoh ini lepas dari tubuh, maka yang terjadi apa? Lemas dalam dirinya. Aras-arasan. Sudah tidak mau bergairah untuk bekerja sebagaimana layaknya manusia normal. Ya. Mudah lelah fisiknya. Baru bekerja dikit nyapu rumah sudah lelah. Baru kerja keluar angkat-angkat barang sudah lelah, istirahat. Dampak yang terbesar lagi ketika sukmo seseorang itu tidak ada lagi di dalam tubuh diri manusia, itu yang terjadi apa? Akhirnya apa? Kadang kehilangan kesadaran diri. Ya. Sering bahasanya itu ya semaput, sering semaput, tak sadar diri, tahu-tahu geblak, tahu-tahu tidak sadar diri, seperti itu. Itu ketika sukmo sudah tidak ada dalam tubuh. Yang lebih bahayanya lagi ketika sukmo kita keluar, ya, tidak di dalam tubuh kita, ya, maka yang terjadi jin itu akan mudah masuk ke dalam tubuh kita untuk menguasai raga ini. Nah, ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika sukmoh lepas dan jin masuk ke dalam diri manusia, orang-orang sekitar kita ini tidak akan tahu bahwasanya ini tubuhnya bukan lagi dirinya orang tersebut, tetapi yang terjadi apa? Diri ini sudah dikuasai oleh jin, tindak laku, perilaku, sikap, tutur kata, itu semuanya bukan dari diri seseorang tersebut, tetapi dari dalam jin yang ada di dalam diri manusia tersebut. Ini kadang tidak menyadarinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini sangat fatal. Oleh karena itu, ketika ada muncul keanehan-keanehan di dalam diri saudara kita, istri kita, atau tetangga kita, ataupun siapapun yang tidak wajar dalam kehidupannya. Nah, ada yang kadang tahu-tahu ngomong sendiri. Nah, dia sukanya menyendiri. Ya. Ketika kumpul keluarga, dia sukanya menyendiri. Tidak mau gabung dengan saudara-saudara yang lain. Dia berada di ujung, dia hanya minum sendiri. Habis itu dia terasa kayak ada teman untuk ngobrol. Tertawa sendiri. Oh iya, seperti ini. Kayak ngomong-ngomong sendiri. Nah, berarti sukmohnya sudah tidak ada di sini. Jadi yang ada itu jin yang mana menggerakkan jasad dia bisa melihat hal-hal yang
di luar penglihatan manusia normal. Seperti itu. Jadi bahkan ya, lebih dahsyatnya lagi ketika sukmo itu bahasanya lepas dari tubuhnya, dia itu tidak menyadari bahwasanya kehidupan yang normal ini itu seperti kehidupan dia sendiri. Ya, karena apa? Dia yang ada di dalam kehidupan dia itu, dia berada di dalam satu tempat yang gelap, sukmo itu dikunci ataupun diikat oleh seseorang, diambil oleh seseorang, dikunci, ditempatkan di satu tempat yang gelap, ya, seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sukmoh itu kita balikkan ke dalam jasadnya seorang tersebut, maka dia akan terperanjak seperti seakan-akan baru melihat dunia. Loh, saya di mana ini? Nah, ini ciri-cirinya. Kalau sukmo itu kembali kepada diri manusia. Saya di mana? Masya Allah. Nah, begitu indah saya lihat selama ini. Apa yang dia lihat selama ini hanya kegelapan, kegelapan, dan kegelapan. Tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ketika sukmo itu kembali kepada raga seseorang, maka yang terjadi seakan-akan dia hidup baru bisa menikmati kehidupan yang asli. Ya, seperti itu. Jadi baru dia bisa melihat, menikmati makanan, dan lain sebagainya. Sama halnya ketika tidur. Kita tidur itu bagaimana keadaan ruh dan sukmo itu. Jadi ketika orang tidur, maka ruh tidak akan pernah lepas dari dalam jasad manusia. Nah itu kalau mimpi bagaimana? Itulah ketika tidur yang lepas dari jasad manusia, yaitu sukmo, bukan ruh. Karena kalau ruh yang lepas dari diri manusia, itu yang terjadi itu kematian, tidur nggak bangun-bangun karena ruhnya yang lepas. Tapi kalau sukmo yang lepas, maka terjadi kayak sebuah mimpi di satu tempat, masuk ke lorong, masuk ke rumah yang gelap. Saya mimpi dikejar anjing, saya mimpi dikejar kucing, saya mimpi dikejar ular, saya mimpi dipatok ular, dan sebagainya. Itulah sukmo-sukmo yang mana ketika kita tidur tidak menemukan satu ketenangan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika kita mau tidur, kita doa. Minimal kita berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau kita tambahi dengan bacaan Fatihah diri kita. Al-Fatihah buat untuk diri saya supaya nanti dijaga oleh Allah. Ya Allah, jagalah diri saya, jagalah jasad saya, jagalah ruh dan sukmo saya ya Allah. Dengan begitu saya memohon kepadamu ya Allah, di barokatil Fatihah, membaca Fatihah kita sebelum tidur, maka ruh sukmo jasad kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah sebagai pembelajaran kita, edukasi dalam kehidupan kita, agar supaya kita tidak terlepas dari apa? Pemahaman-pemahaman yang menyesatkan diri kita. Oleh karena itu, yang harus kita pahami, dalam diri manusia terdapat jasad, ruh, dan sukmo. Dan ketiganya harus saling menyatu, tidak bisa lepas antara satu dengan yang lainnya. Jika kita melakukan aktivitas, jangan lupa bagaimana kita ini menjaga diri kita agar supaya ketiga-tiganya ini selalu di dalam jasad kita, selalu dalam tubuh kita. Bagaimana caranya untuk menjaga sukmo supaya tidak lepas dari dalam tubuh kita? Yaitu dengan cara hanya satu, agar supaya sukmo tetap di dalam diri kita. Sering kita membaca Fatihah untuk diri kita, kita sering membaca Al-Fatihah untuk sukmo kita, kita sering membaca Al-Fatihah untuk saudara ataupun
kalau bahasanya sukmo sejati kita, yaitu sedulur sejati kita, jiwa kita yang ada di dalam tubuh ini. Kita bacakan Fatihah untuk supaya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja sebagai pembelajaran agar supaya kedepannya kita lebih berhati-hati dalam melangkah, lebih berhati-hati dalam berucap, lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perbuatan agar supaya diri kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasad, ruh, dan sukmo kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja dari kami. Mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang, penjelasan yang begitu lebar, bisa hubungi kami lewat channel YouTube kami yaitu Riza Manisi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.